lagi bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial bersama aku Ayunda Taya dan aku Alfi Diatmoko hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Betul. Kita juga baik-baik aja. Alhamdulillah kita baik-baik aja. Asik. Nah sebelum mulai topiknya nih kita tetap mau ngingetin soal 3M ya Kak, protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Benar. Hari ini kita akan ngebahas tentang 7 keajaiban dunia. Salah satunya di Indonesia kan. Ada dong. Iya kan, di Borobudur. Kayak itu satu-satu yang aku pernah kunjungin, satu-satunya, bener-bener satu-satunya. Jadi coba sebutin, dulu Kak. itu tahun 140 sebelum Masehi ada seorang pelancong dari Yunani bernama Antipater yang menuangkan sebuah puisi di tahun itu untuk membuat list-list Puisi? perjalanan. Iya, tapi dalam puisi gitu. Wow, Nah, levelnya udah beda ya sama kita ya. terus kalau ngomong-ngomong 7 keajaiban dunia itu biasanya acuannya apa aja sih, Tai? Jadi sebenarnya 7 keajaiban dunia ini itu selalu bertambah seiring berkembangnya zaman Kak. Jadi yang pertama tuh ada 7 keajaiban dunia yang kuno, terus kemudian berkembang lagi jadi keajaiban dunia pertengahan, terus abis itu dunia alami, dunia bawah air, terus bertambah lagi jadi dunia modern dan 7 keajaiban dunia baru. Oke, Jadi mungkin bertambah terus ya. kita ngebahas yang ini aja ya, yang 7 keajaiban dunia baru karena kan selalu up to date nih kan ada tempat-tempat yang dari awal ajaib ini. panjang banget ya. Benar, karena itu kan tadi dia aja udah membuat puisi di tahun 140 sebelum Masehi gitu kan. Bayangkan kayak tempat-tempat apa aja yang ajaib di pada masanya itu ya kan. Oh, mungkin dia Kita ketemu keliling dunia kalau nyebut semuanya nih Kak. Gak perlu keluar nunggu pandemi mungkin kan. ada hewan-hewan ajaib gitu kan di tahun itu kita nggak pernah tahu. Betul. Yes, nah untuk yang pertama ini bertepatan di negara Zurich, Swiss. Weh, nah jadi pada tahun 2007 ini ada sebuah organisasi bernama 7 Wonders Foundation itu berpusat di Zurich. Ya. Dia yang merilis 7 keajaiban dunia baru. Nah, mereka itu jadi sistemnya by voting. Nah, votingnya itu dari lebih dari 100 juta orang mengenai situs-situs atau objek yang memiliki tempat sejarah atau peninggalan dunia yang dianggap penting dan harus dilestarikan. Nah, kan ada 7 keajaiban dunia. Mungkin kamu mau mulai duluan, Taya? Boleh. Boleh. Nah, jadi karena tadi kita udah bilang kita tuh up to date, jadi aku mau ngasih tahu listnya berdasarkan yang tahun 2019, Kak. Yang pertama itu ada yang terkenal banget, kayaknya dia nggak cuma dari 2019, dari tahun-tahun sebelumnya dia udah ada di list ini, yaitu Taj Mahal. Jadi Taj Mahal ini adalah bangunan bersejarah di India, itu merupakan simbol cinta nih, pas banget kalau yang mau honeymoon, itu dari seorang kaisar Mughal Shah Jahan untuk mendiang istrinya yang meninggal karena melahirkan. Nah, bangunan ini dikerjakan pada tahun 1631, jadi emang udah lama banget dan selesai pada tahun 1648. Terus dia ini unik karena emang mempekerjakan banyak banget orangnya, yaitu 20.000 orang dan ada tambahan nih 1.000 gajah ya. Pakai 1.000 gajah ya. 1.000 gajah mungkin ya. Belum ada mesin dia pakai gajah kan. Alat-alat beratnya dorong pasir ya. Iya, dan mungkin itu sisi keajaibannya ya. Keren. Dia juga materialnya ini material mahal. Salah satunya itu dia pakai marmer putih, itu diimpor dari Tiongkok, dari Tibet dan dari Tajastan. Nah, terus dia juga pakai batu mulia yang semua bahan-bahannya nih kalau misalnya dijumlah itu bisa sampai 32 juta rupiah atau senilai 1 triliun rupiah, Kak. Wow, di tahun 1631 mengeluarkan itu, budget ya, demi 1 istrinya triliunan. loh. Ya, namanya juga kaisar ya, sultan. Hebat banget. Budak cinta pada masanya ini ya keras ya. Nah, terus bangunan ini juga salah satu bangunan paling simetris di dunia. Jadi ada 4
sisinya yang identik sempurna, udah identik sempurna lagi. Keren banget. Nah, lokasinya ini di Agra, itu 212 km dari ibu kota India yaitu New Delhi, Kak. Lumayan jauh juga ya, 212 Lumayan. km. Ya, tapi untuk ngunjungin salah satu keajaiban dunia pasti worth it ya. Worth it banget. Oke. Nah, selanjutnya ini kedua ada Chichen Itza yang lokasinya di Meksiko. Nah, ini adalah salah satu daftar situs warisan dunia UNESCO yang ditemukan pada tahun 1841. Nah, Chichen Itza ini merupakan kota besar yang pusat kekuatan pada masanya itu kejayaan pada tahun 600 Masehi hingga 1200 Masehi. Jadi ini kota dulu ya kota. Dan ini peninggalan. Oh, jadi ini kota ya, kota. bukan dalam bentuk bangunan gitu. Iya, tapi bangunan tua gitu. Oh, Nah, ini adalah oke, sisa oke. peninggalan dari suku Maya. Nah, arti dari Chichen Itza sendiri ini memiliki makna di bibir mata Susah ya air namanya rakyat. ya. Oke. Di bibir mata air rakyat. Berarti ini sebenarnya peninggalannya tuh dalam bentuk kota, tapi juga seisinya yang bangunan-bangunannya masih khas pada masanya gitu ya. Ya. Wow. Itu tuh hampir sama lah dengan bangunan-bangunan tua yang ada di Roma. Tapi nanti kita akan bahas. Itu adalah satunya. Jangan buru-buru Nah, ya. nah, itu akan dibahas oleh Taya kebetulan. Oke, nah Nah. kebetulan aku dari Meksiko pengen ke Eropa nih, ke Italia. Jadi di Italia ini terkenal dengan bangunan yang juga kayak Taj Mahal. Dia udah masuk list ini dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu Colosseum. Nah, Colosseum ini bangunan yang berbentuk amfiteater. Bagi yang belum tahu amfiteater tuh gelanggang terbuka untuk pertunjukan hiburan atau seni. Nah, dia dibangun pada kisaran tahun 70 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Vespian. Nah, bangunan ini terkenal itu karena ya selain sejarahnya tapi juga gede banget kan. Dia memiliki 80 pintu masuk dan tempat duduk untuk kurang lebih 50.000 orang. Nah, saking hebatnya si Colosseum ini dia juga dijadikan lambang untuk uang koinnya euro. Jadi untuk apa ya, mengapresiasi kali ya. Dan di Colosseum ini juga ada tempat khusus orang yang berkuasa gitu. Karena kan pada masanya ada tempat khusus raja. Jadi untuk di tahun-tahun selanjutnya itu buat orang-orang penting kayak mungkin presiden, raja dan sebagainya gitu. Oke, next mungkin yang bisa memakai Google Earth lagi nih dari Italia ke Brazil. Ini jadi di sini ada sebuah patung Yesus, salah satu patung Yesus terbesar di dunia. Ini letaknya di Rio de Janeiro. Namanya Christ the Redeemer. Nah, patung ini tingginya 98 kaki atau sekitar 29,87 meter. Gak kebayang gak sih? Ya pokoknya tinggi aja ya. Iya, tinggi banget. Nah, tempat ini tuh karena semenjak COVID ya, itu ditutup 5 bulan. Tapi akhir-akhir ini pada bulan Agustus tuh udah dibuka kembali. Tapi tetap pengunjung tuh tetap harus Protokol kesehatan ya mengikuti protokol kesehatan. Nah, monumen ini itu dibangun pada tahun 1981 dan dianggap monumen buatan manusia yang sangat indah di dunia dan merupakan simbol kedamaian serta penyambutan. Kita bisa pergi ke Jordania. Di sini ada situs peninggalan yang diukir permukaan batu yang sangat besar. Jadi batunya besar banget. Wow. Mereka kayak tuh ngukir orang-orang gitu. pada Iya, zaman dulu iya. tuh emang detail banget ya. Maksudnya belum ada alat canggih kayak sekarang gitu. Bener. Tapi bayangin loh kayak buat rumah dari batu ya. Tok. Itu susah banget sih. Dan mungkin lebih kokoh juga kali ya Lebih kokoh itunya. juga. Nah, ini didirikan Fondasinya. sekitar 300 sebelum Masehi. Oke, nah nama situs ini namanya Petra. Oke, kita lanjut ke yang lebih dekat, tapi sebenarnya nggak dekat juga sih. Itu ada dari Cina, yaitu tembok raksasa atau The Great Wall of China. Jadi sebenarnya namanya ini berubah-ubah ya Kak. Jadi dulu tuh namanya sempat Barrier, terus sempat Fortress, terus sempat Earth Dragon juga. Dragon. Iya, jadi dia memiliki panjang itu 20.000 kilometer Kak, melintasi 9 provinsi. Wow. Nah, dia ini berada di atas bukit perbatasan antara Tiongkok dan Mongolia dan pembangunannya dilakukan pada masa yang berbeda. Jadi pada masa
pada 700 sebelum Masehi itu dia membangun tembok yang tertuanya gitu. Iya ya, kalau kita ke Great Wall China tuh Apa? pasti ya. Pernah Kakak? Nggak pernah. Oh, Kalau, belum. Kalau. Kita menelusuri itu kira-kira berapa hari itu ya? Iya. Kayaknya nggak minat juga nggak sih Kak? Iya, iya. Kan yang penting kalau sekarang kan fotonya aja gitu. Cukup mengagumi aja, berarti kan pembuatannya ini nggak mudah ya, sampai Iya, melewati iya. banyak banget provinsi. Bener, dan juga banyak banget orang yang involve untuk membangun Iyalah, itu pasti. wah udah jelas. Iya, Nah, iya, cuman aku sempat baca gitu kalau taunya dia tuh nggak kelihatan di bulan, di luar angkasa gitu. Jadi sempat astronot tuh bilang kalau si tembok ini nggak kelihatan, padahal panjang banget kan. Dia justru ngeliatnya sungai di dekat situnya Oh, gitu. sungai. Oke, oke. Nah, next ini ada di Peru. Nama tempatnya itu Machu Picchu. Oke. Ini atau sebutan lainnya adalah Kota Inca yang hilang. Kota Inca. Inca itu nama sukunya sebenarnya, Oke. guys. Nah, Machu Picchu juga sebenarnya artinya itu gunung tua. Nah, ini bertepatan di daratan 7.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi itu tinggi banget. Nah, Udah jelas ya. iya, iya. Jelas Dan ini tinggi didirikan pada abad ke-15. Wow. Benar, tapi ini sempat terhenti ketika Spanyol itu menginvasi pada abad 16. Nah, dalam bahasa asli Cuenca atau bahasa asli sana, selain Gunung Tua, ya ini namanya Puncak Tua. Sebenarnya sama aja ya. Iya. Nah, dari Beda-beda tipis ya. dari ketujuh tempat keajaiban dunia, ini merupakan salah satu lokasi yang susah banget untuk dituju karena daratannya tinggi gitu, medannya juga susah Oke. untuk dijangkau gitu lah. Nah, Iya, aku sempat ngeliat sih. Jadi kayak di salah satu acara televisi Amerika kan ada yang discovery ke tempat-tempat kayak Iya, gitu iya, ya. iya, Dan iya, aku iya. ngeliat struggle ke sana itu kayak benar. kayak capek. iya. Cuman Betul, ya worth betul. it lah Kak. Lagi-lagi kan itu 7 keajaiban dunia kan. Betul. Jadi ini merupakan benteng kuno ya yang dibangun oleh suku Inca. Nah, untuk kalian-kalian yang memang hobi atau Apa senang traveling? senang-senang traveling boleh lah ya ke sini yang mungkin bosen naik gunung ke sini nih, boleh nih. Ya sama-sama naikin Sama-sama medan naik kan. medan, iya. Masih dapat feel-nya. Nah, Iya. mungkin bagi kalian yang demen foto-foto terus mikir ini lokasi-lokasi mainstream, tapi itu sebenarnya enggak. Kalian bisa look beyond itu ya. Ingat Iya. lagi sejarah mereka bangun tuh gimana. Terus detail-detail arsitekturnya kayak gitu-gitu. Itu buat kita lebih menghargai nggak sih Kak, Iya. kalau misalnya kita ke suatu tempat, kita tahu Sejarahnya. fakta-fakta Iya, uniknya, fakta-fakta itu uniknya jadi kan. lebih dapat feel-nya gitu. Benar. Nah, kayaknya kita harus closing dulu nih. Nah, gimana guys tadi ke-7 tempat keajaiban tadi? Kira-kira mana yang pengen kamu kunjungin dulu pertama kali Iya. kalau seandainya pandemi ini selesai? Jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.